Anda masih di Anyu Sore, pemirsa. Demo penolakan aktivitas tambang di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo berakhir ricuh. Sejumlah aparat kepolisian dan warga terlibat bentrok. Akibat bentrokan tersebut, 2 orang warga dan 1 polisi menderita luka. Aksi penolakan aktivitas tambang PT Gorontalo Mineral di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo berakhir ricuh. Awalnya situasi berjalan damai, namun kondisi berubah memanas usai sejumlah massa ditolak untuk bertemu dengan pihak perusahaan. Saling bentrok pun terjadi antara aparat kepolisian dengan massa pendemo. Tidak hanya itu, massa juga melakukan pelemparan batu ke arah petugas, sementara polisi membalas dengan tembakan gas air mata. Akibat bentrokan tersebut, 2 warga dan 1 polisi mengalami luka karena terkena lemparan batu. Aksi penolakan ini merupakan buntut dari tuntutan warga yang meminta perusahaan untuk menghentikan aktivitas tambang. Warga menilai aktivitas penambangan PT Gorontalo Mineral merusak lingkungan di daerah tersebut. Terlebih, sungai yang menjadi sumber air bersih warga kini dipenuhi lumpur akibat limbah dari penambangan. Dari Gorontalo, Faradila Alim, iNews melaporkan. Muhammad Guntur Romli serta puluhan kader Partai Solidaritas Indonesia mengundurkan diri dari keanggotaan partai. Hal tersebut terjadi menyusul kunjungan bakal calon Presiden Prabowo Subianto ke kantor DPP PSI pada pekan lalu. Namun alasan yang sebenarnya saya akhirnya memutuskan keluar dari PSI adalah Politikus Muhammad Guntur Romli menyatakan mundur dari keanggotaannya di Partai Solidaritas Indonesia menyusul kedatangan Prabowo Subianto ke kantor DPP PSI Rabu pekan lalu. Mundurnya Romli dari PSI lantaran ia merasa heran dengan sambutan para kader saat menyambut kedatangan Prabowo Subianto. Menurutnya, rekan-rekannya di PSI sudah melupakan rekam jejak Prabowo. Selain itu, Guntur Romli menilai kinerja Prabowo selama menjabat Menteri Pertahanan kurang memuaskan. Namun alasan yang sebenarnya saya akhirnya memutuskan keluar dari PSI adalah kehadiran Prabowo di DPP PSI dan dari tondo-tondo koalisi PSI dengan Prabowo itu tanpa dibuka terlebih dahulu ruang diskusi dan perdebatan karena terkait dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang sama-sama kita perjuangkan selama ini. Hal serupa juga terjadi di kepengurusan cabang PSI Kota Palembang, Sumatera Selatan. Puluhan kader PSI ramai-ramai mengundurkan diri dari keanggotaan partai. Pengunduran diri dilakukan dengan melepas sejumlah atribut partai, mulai dari seragam, rompi, dan kartu tanda anggota partai, serta melucuti stiker-stiker PSI yang tertempel di kendaraan. Para kader menganggap jika sikap mereka sudah tidak lagi sejalan dengan arah PSI. Rencananya puluhan mantan kader PSI ini akan mendatangi Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Palembang untuk mencabut berkas caleg yang sudah didaftarkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menghadiri acara Manaqib Kubro Istighosah dan pengajian umum Jatman di Kabupaten Rembang. Pada kesempatan ini Ganjar sempat mengenang kebaikan ulama yang telah memberikan nasihat kepada dirinya selama 2 periode memimpin Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersama sejumlah kiai ternama di tanah air menghadiri acara Manaqib Kubro Istighosah dan pengajian umum Jatman di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Dalam acara yang dihadiri ribuan jamaah ini, Ganjar menyampaikan permintaan maaf dan berpamitan menjelang purna tugasnya sebagai Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 5 September 2023 nanti. Nah, tidak terasa ternyata bulan depan saya dan Gus Yassin pensiun. Pun rampung jadi gubernur, jadi wakil gubernur. Saya doakan mudah-mudahan nanti gubernur setelah saya, wakil gubernur setelah Gus Yassin jauh lebih hebat. Jauh lebih perhatian pada masyarakat. Pada kesempatan lain, Ganjar Pranowo membuka Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-16 Jateng di Stadion Joyokusumo Pati. Baca Pres Partai Perindo ini berharap Porprov Jateng bisa menjadi momentum para atlet untuk memantapkan diri sehingga mampu berprestasi tingkat nasional maupun internasional. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Presiden Jokowi mengajak Duta Besar negara ASEAN naik MRT menuju ke peringatan HUT ASEAN ke-56. Selama di perjalanan, para duta besar tampak menikmati perjalanan dengan berbincang dengan Presiden. Presiden Joko Widodo naik MRT bersama jajaran menteri dan para duta besar ASEAN untuk menghadiri peringatan HUT ke-56 ASEAN. Jokowi tiba di stasiun Bundaran HI Selasa pagi bersama dengan para duta besar negara ASEAN. Dalam kesempatan itu, Presiden didampingi oleh Menko PMK, Menteri Luar Negeri, Sekretaris Kabinet, hingga PJ Gubernur DKI Jakarta. Sebelum naik MRT, Presiden diberikan kartu jelajah berganda edisi khusus ASEAN oleh Direktur Utama MRT. Jokowi dan rombongan turun di stasiun MRT ASEAN dan langsung menuju ke tempat acara dengan berjalan kaki untuk menghadiri ASEAN Day. Pemirsa, Ketua MPR RI Bambang Susatyo mendorong rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat yang sudah dibahas sejak tahun 2014 bisa segera diselesaikan demi kelestarian lingkungan. Hal itu disampaikan saat Ketua MPR membuka konferensi International Asosiasi Pengajar Hukum Adat. Ketua MPR RI Bambang Susatyo mendorong agar RUU Masyarakat Hukum Adat yang sudah dibahas sejak tahun 2014 bisa segera diselesaikan oleh DPR RI bersama pemerintah di periode ini, guna menegaskan pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak-hak konstitusional masyarakat hukum adat. Pada kesempatan ini, Ketua MPR RI turut menjelaskan populasi masyarakat adat di Indonesia diperkirakan mencapai 70 juta jiwa yang terbagi menjadi 2.371 komunitas adat. Sementara Menko Polhukam Mahfud MD menuturkan akan mengusulkan kembali RUU Hukum Adat yang sempat tersesat di Gedung Parlemen RI sejak 2014 lalu. Jangan sampai ada hak-hak masyarakat adat yang terpinggirkan. Karena kita sama juga menyaksikan bahwa pembangunan dan pengembangan sumber daya alam khususnya nikel dan batu bara itu telah merampas dan menghilangkan hak-hak masyarakat adat, sehingga perlu ditarik garis yang tegas, hukum yang tegas, pemisahan antara hak wilayah adat dengan yang betul-betul untuk tujuan pembangunan. Karena apa, masyarakat adat sekarang ini sudah banyak kehilangan aset, ya, aset budaya, aset fisik dan sebagainya. Sementara undang-undangnya didiskusikan terus sampai mereka itu nanti di mana masyarakat adat kita? Kira-kira 50 tahun ke depan masih ada nggak sih kalau keadaannya seperti ini terus? Oleh sebab itu Ketua MPR tadi bersama Komisi 3 DPR dan saya mewakili pemerintah akan mendorong ini agar segera dibahas. Dengan dirancangnya Undang-Undang Hukum Adat dan disahkan di masa depan, diharapkan dapat mempertegas batasan hukum dan perbatasan antara wilayah adat dan pembangunan. Dari Jakarta, Ismalia Dipo Muharam, iNews melaporkan. 36.000 peserta Jambore Pramuka Dunia 2023 di Korea Selatan dievakuasi imbas potensi topan Kanun yang diprediksi terjadi mulai 9 Agustus 2023. Kami segera kembali.